Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devisa Putri. Saya dari Perguruan Tinggi Stein Bengkalis. Saya membuat channel YouTube ini untuk memenuhi tugas Metopen atau Meteorologi Hukum, yang tugasnya menceritakan kembali tentang jurnal yang telah saya buat dari sebelum ini. Di sini saya menceritakan jurnal ini untuk memenuhi tugas UTS yang diberikan oleh Pak Habu Hurairah. Saya akan menceritakan dua jurnal, yaitu jurnal original dan jurnal nominal. Yang pertama saya ingin bacakan tentang jurnal ordinal, yang judulnya adalah Hukum Konstitusi sebagai Suatu Ilmu. Penulis dari jurnal ini adalah Astim Rianto. Isi dari jurnal ini adalah sejak abad keempat sebelum Masehi atau selama 24 abad, hukum konstitusi mencapai perjalanan sebagai suatu pengetahuan menuju menjadi suatu ilmu yang berdiri sendiri. Pengetahuan hukum konstitusi mengalami tegak perkembangan yang menonjol yang ditandai dengan lahirnya konstitusi di Indonesia. Namun sejak paruh kedua abad ke-18, hukum konstitusi mengalami perkembangan yang menginspirasi ditandai dengan lahirnya konstitusi modern pertama di Indonesia yang hingga sekarang masih berlaku. Saya akan menceritakan jurnal saya yang kedua, yaitu jurnal nominal, yang judulnya Nilai-nilai filosofis putusan Mahkamah Konstitusi yang final dan mengikat. Penulis dari jurnal ini adalah Mari Jadi Fasih. Saya akan menceritakan isi dari jurnal nominal. Ini adalah kehadiran Mahkamah Konstitusi dalam struktur ketatanegaraan di Indonesia merupakan kemajuan besar, tidak saja bagi pembangunan hukum melainkan juga perkembangan demokrasi di Indonesia. Kehadiran Mahkamah Konstitusi segenap kewenangan dan kewajibannya dinilai telah merobohkan doktrin supremasi parlemen dan menggantikan dengan ajaran supremasi konstitusi. Reformasi konstitusi dipandang merupakan kebutuhan dan agenda yang harus dilakukan berdasarkan pandangan sebagai kalangan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 tidak lain cukup untuk mengatur dan mengolahkan penyelenggaraan negara sesuai harapan rakyat, serta mendukung penegakan demokrasi dan hak-hak asasi manusia. Buruknya penyelenggaraan negara pasca beberapa tahun pemerintahan Presiden Soeharto yang antara lain ditandai dengan maraknya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Campaknya nilai-nilai keadilan dan hukum menjadi bukti tak terbantahnya
tak terbantahnya. Hal ini ada beberapa aspek yang terdapat dalam Undang-Undang 1945, yaitu yang pertama, Undang-Undang 1945 melampaui sedikit jumlah pasal dan ayat. Yang B, Undang-Undang 1945 menganut paham supremasi MPR. Yang C, Undang-Undang 1945 memberi kekuasaan besar pada Presiden. Yang D, beberapa muatan dalam Undang-Undang 1945. Yang E, Undang-Undang 1945 sangat mempercayakan pelaksanaan Undang-Undang 1945. Baiklah, hanya ini yang channel tugas Metopen yang bisa saya buat. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dari channel YouTube saya. Saya akhiri. Terima kasih.